Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Topik kita hari ini terkait dengan LPD, Lembaga Pergeditan Desa, yang kemarin cukup banyak kita diberikan berita bahwa ada beberapa LPD yang bermasalah. Tentu ke depan kita ingin LPD ini jauh lebih kuat, dan kabar terakhir saya mendengar akan ada rencana untuk membuat semacam lembaga penjamin simpanan. Kalau di bank-bank umum itu ada lembaga penjamin simpanan, di mana lembaga inilah yang akan memberikan jaminan terhadap simpanan. Jadi dengan adanya lembaga seperti ini di LPD, kemungkinan akan LPD ini menjadi semakin dipercaya oleh masyarakat. Saya akan mewawancarai Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Bapak Nyoman Cendikiawan. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, sehat. Kabar LPD sudah lebih baik lagi? Astenggara. Tentu ini terima kasih sekali lagi ini kepada Kramo Bali, tokoh-tokoh masyarakat Bali, termasuk media juga yang sudah selalu setia untuk memberitakan tentang LPD. Juga dukungannya selama ini sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita bicara tentang semacam lembaga penjamin simpanan gitu kalau di bank-bank umum ya, Pak Ketua. Tapi mungkin di LPD akan dibuat seperti itu, kemudian namanya apa, kemudian sudah adakah latar belakang atau semacam aturan hukum yang mengatur itu sebenarnya? Iya, terima kasih Pak Man. Ini sesungguhnya dana penjamin simpanan atau disingkat dengan DPS. DPS namanya ya. Ya, dan DPL, dana penyangga likuiditas. Sesungguhnya secara aturan hukumnya memang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017. Kalau DPS-nya itu di pasal 70, DPL-nya itu di pasal 78. Ya, ini rancangan di sana memang sudah ditentukan, termasuk kepesertaannya, sistemnya, skimnya, klaimnya, dan sebagainya. Yang intinya adalah Pak Man bilang tadi adalah untuk bagaimana memperkuat LPD ini. Kepercayaan masyarakat tentang LPD semakin semakin tinggi karena memang sudah dijamin. Nah, untuk itu sekarang BKS LPD Bali bekerja sama dengan LPD Bali. Memang dari hasil rakerda kemarin yang kita lakukan bulan April juga sudah merancang hal itu. Dan ini teman-teman sesungguhnya sudah sangat ingin merealisasikan hal seperti itu, Pak Man. Jadi sudah di rakerda, sudah dibahas. Tapi ini aturan yang mengatur ini tahun 2000 Pergub 17 tahun 2017. Iya. Berarti sudah lama sebenarnya, tapi belum terrealisasi sampai hari ini ya. Iya. Sebenarnya kendalanya apa nih, Pak? Nah ini Pak Man, juga pemirsa Bali TV ya, karena kita kan kita tahu LPD itu berada di seluruh desa adat, 1439 LPD di seluruh Bali sekarang. Tentu ini beragam, keberagaman di sana, termasuk juga asetnya, termasuk juga perarem, awe-gawenya, karena ini semua nanti akan tertuang dalam perarem dan awe-gawe gini. Dalam arti ya dimusyawarahkan dulu, artinya kepala LPD menyampaikan bahwa memang kita harus ikut sesuai dengan aturan Pergub itu, tetapi semua ini harus dimusyawarahkan dulu di desanya. Artinya dikoordinasikan dengan pengawasnya, setelah itu bagaimana sistemnya, berapa yang akan ditanggung, preminya berapa nanti, itu teknisnya akan kita kerjasamakan dengan ya, LPD yang membidangi hal itu. Berarti kembali lagi ke tadi ada DPL, ada DPS. Iya. DPL itu dana penjamin Simpanan. DPL likuiditas dulu. DPL likuiditas. DPS simpanan. Betul. Apa bedanya nih, Pak Ketua? Ya. Kalau DPS itu, dana penjamin simpanan itu memang seperti tadi, syarat-syaratnya memang harus LPD sehat dulu. Setelah itu nanti dimusyawarahkan di desa adatnya berapa klaim yang akan ditanggung. Misalnya kan aset LPD kan beda-beda ini. Seluruh di desa adat ada yang asetnya miliaran, ada yang menengah, ada yang tinggi. Itu nanti ditentukan di sana oleh desa adatnya berapa yang akan ditanggung. Nah itu akan berpengaruh kepada preminya nanti. Preminya termasuk berapa nanti akan membayar premi per bulannya. Kalau DPL itu dana penyangga likuiditas. Penyangga likuiditas itu adalah untuk
sesungguhnya membantu LPD-LPD yang kesulitan likuiditas. Dan ini pun sudah diatur sesungguhnya di dalam pasal 78 itu. Dan dari laba LPD yang disetor 5% di seluruh Bali itu, memang 5%-nya itu sudah dipakai untuk dana penyangga likuiditas. Sedangkan yang 7,5%-nya dipakai dana penjamin simpanan. Sekarang sudah ada sesungguhnya, tetapi baru sedikit. Artinya belum bisa lah membackup itu semua, karena aset kita sekarang 30 triliun lebih 30 seluruh triliun Bali. seluruh Bali ya. Ya. Oke, kita fokus ke dana penjamin simpanan. Ya. Nah, ini mekanismenya tadi sudah disebutkan sedikit, akan membayar semacam premi gitu ya. Iya. Premi ini sesuai dengan jumlah aset yang ditanggung. Nah, mekanisme selanjutnya dari pembentukan dana penjamin simpanan ini akan seperti apa? Apakah LPD itu akan dikumpulkan dulu atau mereka mengajukan atau seperti apa? Ya, ini baik sekali nih Pak Mani. Setelah kita melakukan rapat kerja kemarin, rapat kerja BKS LPD Bali itu kita lakukan 1 tahun sekali. Ya. Itu pada perwakilan dari LPD seluruh Bali, dari kabupaten dan kecamatan seluruh Bali. Nah, di sana tercetus bahwa keinginan untuk merealisasikan dana penjamin simpanan ini sangat kuat ya dari hasil rakerda itu. Dan memang aturan mengatakan begitu. Walaupun maaf sudah lama juga ya. Iya, sudah lama harusnya terwujud lama. Harusnya terwujud ya. Nah, sekarang mekanismenya kita akan membentuk semacam pelaksana DPS ini. Tentu ada aturan-aturan yang kita akan tetap koordinasikan dengan LP-LPD nanti. Setelah itu dibuat belangkonya, terus nanti format-format yang lainnya, kepesertaan dan sebagainya, itu nanti akan diberikan kepada LPD yang akan mendaftar. Setelah itu mendaftar, baru nanti dikomunikasikan di LPD masing-masing, dimusyawarahkan. Setelah itu baru kita akan koordinasi lagi berapa teman-teman yang sudah ikut, berapa yang sudah terdaftar. Jadi tetap kita BKS dan LP-LPD akan melaksanakan hal, mudah-mudahan bisa kita lakukan dengan dalam waktu yang relatif dekat ini. Jadi akan membentuk lembaganya dulu gitu ya, lembaganya independen. Kemudian lembaga ini akan mengkoordinir melaksanakan dari DPR. Ya, semacam pelaksana lah. Pelaksana itu gitu kan ya? anggotanya kan dari teman-teman juga dari LPLPD, LPLPD dari BKS ya. Gitu. Semacam pelaksana khusus untuk DPS ini. Gitu. Berarti ada persyaratan khusus dong nanti yang harus dipenuhi bagi setiap LPD yang akan ikut dana penjamin simpanan. Itu betul. Itulah belangko-belangkonya kan sudah kita siapkan, sudah disiapkan. Detail teknis pelaksanaannya sudah disiapkan nanti. Artinya harus sehat dulu dong berarti ya? Pasti. Nah, ini bagus ini. Harus LPD-nya. Jadi jangan sampai LPD yang sakit ikut juga gitu. Harus ada pemeriksaan dulu dong berarti ya? Dan ini karena memang fungsi LPD itu adalah sebagai pemeriksa, juga penentukan kesehatan dan sebagainya. Makanya kita harus dengan LPLPD. Oh iya, LPLPD yang tahu. Akan semacam melakukan audit dulu gitu audit ya. Eksternalnya dari LPLPD ya. Karena kadang-kadang kan ada juga LPD yang mungkin tidak sehat karena pengurusannya yang konfliknya itu juga harus dipastikan dulu ya. Berarti yang sehat dulu baru boleh bisa ikut. Betul ya. Kira-kira besaran premi itu sudah ada bayangan tidak? Dari aset sekian itu kita DPS ini perlu punya dana berapa ini untuk bisa? Nah, ini kemarin sih beberapa masukan, ini kan baru masukan ya dari teman-teman karena kita kan ambil rata dulu. Karena LPD itu ada tinggi, sedang, ada rendah ya. Kemarin ada masukan bahwa dana yang kita jamin itu sekitar 200 sampai 250 juta. Itu yang akan katakanlah dijamin itu. Bukan berarti yang di atasnya tidak dijamin, tapi kan sementara kan ini dulu. Nah, sekitar 200 sampai 250 juta simpanan. Baik itu dalam bentuk tabungan maupun deposito. Nah, tentu nanti teknisnya walaupun hanya ditanggung akan ini bukan pasti gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau ini jalan gitu. Tentu nanti kan bisa disiasati, misalnya kalau ada orang yang punya 500.000 juta misalnya, kan bisa nanti dijadikan 2 rekening gitu kan gitu, antara lain seperti itu. Tapi yang lebih penting sekali lagi dari rencana dan memang aturan yang untuk merealisasikan ini adalah
agar kepercayaan masyarakat, nasabah terutama warga desa itu adalah untuk bagaimana menjaga kepercayaan agar LPD ini menjadi kebanggaan di desa adat. Gitu, intinya kan seperti itu ya, Bang. Betul ya. Ya, kalau kita di bank umum ada maksimal simpanan 2 miliar ditanggung oleh LPS gitu ya. Jadi nanti LPD juga akan melakukan hal yang sama, ada dana penjamin simpanan ya mungkin 200-250 juta dulu. Nah, nanti yang dibayarkan oleh LPD ke bentuk premi tergantung daripada tanggungan itu, ya, yang dijaminkan itu ya. Betul ya. Nah, yang lebih ini lagi, ini kan sekedar informasi juga kepada teman. Jangan nanti karena ini kan baru ya. Ini katakanlah baru, mudah-mudahan terrealisasi. Jangan-jangan mudah-mudahan tidak terjadi nanti misalnya ya, oh kok ini ada dijamin, ini LPD-nya yang lain belum misalnya belum. Ini jangan nanti menimbulkan hal yang malah membuat yang tidak baik. Harapan kita karena memang ini baru, nanti kan semua nanti harus, terutama kan harus LPD-nya sehat dulu gitu. Jadi memang kesehatan dulu dinilai, kemudian setelah itu berapa jumlah aset, nanti akan preminya berapa, itu kan ada aturan-aturan yang menyusul gitu ya. Tapi kita berharap memang semua LPD sehat ya. Astongkara. Nah, ini ada beberapa yang bermasalah kemarin gitu. Itu lepas dari mungkin salah urus saya mungkin ya. Ya itu kan namanya juga karena 1439 ya tentu ada beberapa yang masih perlu kita bina, tetapi masih banyak lah yang memberikan kontribusi kepada desa adat kita, terutama untuk melestarikan seni, adat dan budaya. Saya kira inilah pentingnya dengan ada juga dari rekan-rekan media bagaimana untuk memberitakan hal-hal yang berimbang begitu. Ya. Baik, mungkin sebagai closing statement dari Pak Ketua, silakan kepada Kerama Bali, ke pengurus LPD, pemerintah mungkin ya. Tadi kita nggak sempat nyinggung pemerintah. Dana ini nanti penjamin nggak ada dari pemerintah ya, Pak? Iya, karena sekarang kan dana pemerintah yang kecuali hibah ya. Hibah ya. Yang dana kalau berarti DPS memang betul-betul murni dari LPD. Nanti kalau menggunakan dana pemerintah nanti salah lagi. Nah, ini. Oke, closing statement dari Pak Ketua, silakan. Ya, saya kira terima kasih semeton Kerama Bali, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, DPR, tokoh-tokoh masyarakat Bali, Kerama Bali. Saya kira terima kasih sekali lagi. LPD kita sudah 40 tahun umurnya. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan masyarakat Bali dan juga untuk melestarikan seni adat dan budaya. Tentu karena banyaknya tentu masih ada beberapa yang perlu kita bina. Oleh karena itu ngiring sarang-sarang yang baik kita tingkatkan, yang kurang baik ngiring sarang-sarang kita perbaiki. Dan saya kira LPD akan menjadi kuat kalau kita dukung bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua atas waktunya, dan kita sepakat bahwa LPD merupakan kekuatan ekonomi masyarakat di desa adat yang eksistensinya sangat penting untuk kita jaga bersama dan perlu dukungan Kerama Adat Bali. Mudah-mudahan LPD ke depan lebih baik lagi dengan adanya dana penjamin simpanan dan dana penyangga likuiditas ini. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih. Sukses.